Halo Shadow, gue bakalan kasih tahu apa saja barang yang gue pakai atau alat apa saja yang gue pakai untuk mencari hantu. Langsung pada intinya aja, gue bakalan kenalin satu-satu alat gue yang bakalan gue kasih tahu fungsionalnya untuk apa. Alat pertama ini dia, ghost detector atau EMF tester. Jadi fungsionalnya itu untuk mencari elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada medan elektromagnetik yang terdeteksi, dia bakalan di sini kan ada lampu, lampunya dari hijau sampai ke merah. Nanti kalau kuat, elektromagnetiknya kuat, dia berada di lampu yang merah. Kalau nggak ada ya dia ada di lampu hijau. Nah, intinya kita gue bakalan kasih tahu dulu kalau makhluk halus atau hantu itu dia tuh berbentuk energi ya. Kita harus tahu dulu kalau mereka tuh berbentuk energi dan energinya itu pasti elektromagnetik gitu. Jadi kenapa kita pakai electromagnetic tester ini? Jadi untuk mencari keberadaan mereka. Contohnya gini. Ini kalau normal kita nyalain ya. Ini kalau normal pasti hijau. Ini kalau normal hijau. Tapi tiba-tiba kalau gue kayak gini terus lampunya tiba-tiba merah, apa dong? Kayak gitulah intinya ya. Kalau hijau berarti dia normal. Kalau tiba-tiba merah, apa? Ya mungkin bisa aja elektromagnetik yang bocor atau apapun itu. Ya kita bisa banyak berspekulasi, tapi kalau merah itu ya gue juga gak tahu apa. Alat kedua yang gue pakai itu aplikasi Ghost Tube. Yang pertama gue pakai Ovilus, atau dia tuh aplikasi yang kita pakai aplikasi itu tuh karena aplikasi itu memakai medan elektromagnetik yang ada di handphone kita gitu. Jadi dia menyebarkan elektromagnetik terus dia tangkap kembali gitu, menjadikan kata-kata yang mungkin kita gak bisa dengar gitu karena medan elektromagnetik itu kita gak bisa lihat ya. Jadi hanya alat-alat tertentu dan juga mungkin handphone juga bisa. Karena kenapa handphone bisa? Contohnya kayak gini. Kita nelpon aja ke luar negeri atau ke luar kampung atau berdekatan juga kita, anehnya suara kita bisa nyampe ke sana. Itu pakai apa? Ya sama halnya kayak gitu. Itu aneh tapi sains kan. Itu nyata gitu. Kita nelpon, suara kita ada di handphone yang lain gitu. Aneh kan? Sama halnya kayak gitu aplikasinya, mereka aplikasi itu menangkap elektromagnetik yang kita nggak bisa dengar, dan mereka rangkai dengan kata-kata yang udah ada di kamus aplikasi itu tersebut. Jadi kita kalau contoh ya, kalau anomali, gue nanya apa, dia ada kata-kata yang gak jelas gitu atau tiba-tiba kata-kata apa yang keluar. Tapi kalau gue tanya lu ada di mana terus tiba-tiba keluar kata gue ada di pinggir atau di samping, ya itu apa gitu. Terus gue tanya lagi, mungkin itu kebetulan. Gue tanya lagi, kamu perempuan atau laki-laki? Terus dia jawab perempuan, ya itu apa gitu. Makanya gue bakalan pakai aplikasi ini untuk siapa tahu jawaban gue di pertanyaan gue dijawab sama mereka dengan aplikasi itu. Nah yang kedua ada aplikasi Ghost to Box, sama fungsionalnya untuk mengeluarkan elektromagnetik terus dia tangkap kembali, dan untuk memaksimalkannya itu dengan apa ya, jaringan FM atau AM gitu. Jadi mereka aplikasi ini tuh mencari terus FM atau AM yang ada di sekitar kita, dan ya mungkin ya hal-hal makhluk halus itu mungkin bisa memanipulasi gelombang FM atau AM yang ada di sekitar kita menjadi kata-kata yang mereka mau gitu. Contohnya ya mungkin kalau aplikasi ini entah itu ada suara yang
lagu atau tiba-tiba ada suara ngobrol apa gitu ya, mungkin itu bisa disebut anomali ya. Tapi kalau aplikasi ini, contoh gue tanya terus dia jawab, ya itu apa gitu ya. Kalau jawabannya ngaco ya mungkin itu bisa aja yang AM atau gelombang radio yang bocor gitu, bisa aja kan. Tapi kalau mereka jawab pertanyaan kita, ya itu apa gitu, ya itulah yang harus kita gali lebih dalam lagi untuk aplikasi itu ya. Untuk saat ini mungkin hanya beberapa kasus aja yang pernah gue alamin, entah itu di gedung-gedung ataupun di rumah kosong. Gue pernah ngalamin ya, ada yang ketawa ataupun ada yang bilang halo, ada yang bilang apa, ya itu mungkin bisa aja anomali kan. Karena gue juga gue belum memastikan bahwa itu manipulasi dari mereka gitu aja sih. Makanya kenapa gue selalu pakai aplikasi itu untuk membuktikan, atau untuk seiring gue berjalannya bikin video atau explore, gue harus terus pakai aplikasi itu supaya aplikasi itu tuh benar apa enggak untuk mendeteksi mereka atau untuk berkomunikasi dengan mereka gitu aja sih. Karena gue suka konten atau suka explore untuk menunjukkan bahwa hal-hal mistis itu enggak sepenuhnya harus kita takuti gitu. Jadi mungkin ya, gedung kosong lah, contoh gedung kosong, kenapa sih ini gedung kosong, kenapa bisa kosong, kenapa bisa terbengkalai gitu ya. Gue pengen nanya sama mereka yang tak kasat mata dulu gitu, sebelum gue nanya ke yang ada gitu, yang bisa ditanya sama kita gitu. Apakah make sense apa yang dibicarakan sama orang-orang dan yang ada di sana gitu, penghuni sana, make sense apa enggak, ataukah ada hal-hal yang mungkin orang yang di sekitar nggak tahu, terus mereka bilang kayak gini ya mungkin aja gitu. Kenapa bisa gedung itu terbengkalai gitu. Jadi gue hanya menguak misteri yang ada di gedung-gedung tersebut aja sih. Intinya begitu ya, gue bukan kayak nantang atau apa, nggak ada. Gue pengen tahu aja kenapa gedung ini terbengkalai kayak gitu sih. Intinya gue explore tempat-tempat tersebut tuh gue pengen kayak gitu doang. Jadi pengen tahu kisah yang ada di sana ya. Jadi gue nggak ada yang namanya nantang, nggak ada yang namanya kalau dibilang mengusik ya mungkin ya, gue juga nggak tahu. Tapi gue nggak ada niatan buat nantang mereka. Gue hanya ingin berkomunikasi dengan mereka. Gue hanya ingin mencari tahu kenapa hal ini bisa terjadi, kayak gitu aja sih intinya ya. Jadi mungkin alat-alat tersebut yang bakalan gue pakai terus selagi belum ada alat-alat yang jauh lebih modern dari aplikasi atau dari alat yang gue pakai ya. Sebisa mungkin gue bakalan maksimalin apa yang gue punya dulu sebelum nanti kita coba beli alat-alat yang lain lah. Jadi jangan lupa support gue supaya gue lebih bersemangat aja sih untuk explore tempat-tempat yang menurut kalian mistis, menurut kalian ada, menurut kalian apa gitu ya. Mungkin video ini nggak jelas gue bilang apa, tapi ini juga untuk pemberitahuan kalian juga bahwa gue nggak gila-gila amat gitu. Gue hanya ingin cari tahu aja, dan gue ingin menjelaskan bahwa hal ini bisa aja nyata, bisa aja real, bisa aja bisa aja manipulasi aplikasi gitu. Jadi gue hanya membuat yang menurut gue ada ya ada, yang nggak ada ya nggak ada gitu aja sih. Thank you yang udah menonton video gue yang gak jelas ini. Mungkin nanti akan ada video baru juga, atau nanti bakalan gue explore lagi tempat-tempat yang lebih serem. Jadi tunggu aja updatean video terbarunya. Thank you yang udah support. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe atau enggak follow. See you di next video. Bye bye.